Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PGIO ya, yang beberapa hari ini melejit terus ya. Bahkan hari ini sempat naik sampai berapa ini ya, coba kita lihat, 8% ya. Tembus 1645, kemudian kena profit taking, turun sampai hampir menyentuh harga awal pembukaan, kemudian naik lagi ya di 1535 ya, atau 120 poin ya, 8%. Kalau kita lihat satu minggu ini dia naik sudah hampir 400 poin. Satu bulan fluktuatif ini ya, ini berarti sudah menyentuh harga tertinggi ya di bulan ini ya. 3 bulan naik, 6 bulan juga naik. Coba kita lihat, ini hampir sama ya. Jadi PGIO ini IPO tanggal 24 Februari ya, dengan nominal 875. Kemudian setelah IPO turun ya malah teman-teman. Tadi 875 kemudian turun, kemudian sempat naik dan turun lagi di bulan April ya. Di Februari, Maret, April turun malah ke 615, ini turun 30%. Kemudian dari April ini naik ya, naik dan naik terus. Bahkan sampai sekarang sudah naik 1535 ya. Jadi naiknya udah luar biasa ini ya. 1535. Naiknya sudah 1,5 kali ya, 1,49 kali lipat kenaikannya aja ya. Jadi kalau di total coba kita lihat ya, 1535 dibagi 615, 2,5 kali lipat kalau dari harga terendah ya. Tapi kalau dari harga IPO 1535 dibagi 875, 1,75 kali lipat ya. Nah ini kira-kira ada apa nih ya teman-teman, PGIO sampai naik terus ya. Secara PBV itu udah 2,23 kali lipat, pernya 22. PBV nya ini sudah nggak murah sebenarnya ya, sudah 2 kali lipat, tetapi kok sahamnya naik terus. Nah nanti kita cari ya beritanya apa. Kalau kita lihat ke statistiknya ini ya, IPS nya ada kenaikan ya dari 64 ke 67. Apakah nanti di Q4 Desember ini naik lagi ya, kita tidak tahu. Tapi kalau secara net profit memang cukup menjanjikan ya, ini 1,39 triliun, cash flow-nya juga bagus, equity-nya 28 triliun, dividen yield-nya kecil banget ya. Debt equity ratio atau utangnya cuma 52%. Ini menarik. Corp action-nya, dividen aja yang kemarin ya di bulan Juni kecil banget tapi dividen. Beritanya di sini apa ya? Akan akuisisi blok panas Bumi Sorik Merapi ya. Coba kita nih ya beritanya, ada apa ini kok melesat nih ya. Ini ya terjadi setelah perwakilan pemerintah dari Kenya mengunjungi PGIO ya. Jadi kemungkinan tindakan balasan, jadi kemungkinan kerjasama antara PGIO dengan pemerintahan Kenya ya.
sedang melakukan sharing data hingga 3 bulan ke depan. Oh iya, PGIU ini juga nanti kalau brand ya, saham brand Aipo ini PGIU akan mendapatkan dana segar juga ya dari brand ya, kalau nggak salah ya, karena dapat apa itu royalty fee kalau nggak salah dari brand. Jadi kemungkinan labanya juga naik. Kalau saya lihat dengan saham yang naik terus seperti ini kemungkinan kinerjanya akan melonjak nih teman-teman. Kinerjanya dari PGIU ini akan melonjak ya. Memang dengan energi terbarukan ya. Ini kan pemanfaatan gas alam oleh ini ya untuk listrik ya. Ini luar biasa ya. Potensinya memang bagus ya. Nih PGIU mau diakuisisi. Apa lagi nih? Oh yang tadi ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang kabarnya akan diakuisisi oleh PT PGIU memiliki potensi pengembangan 240 MW. Dikabarkan sedang dalam pembicaraan membeli unit panas bumi milik Orca Renewable. Nilai ekuisi tersebut ditaksir mencapai 15 triliun. Kesepakatan jual tersebut didandangi oleh kedua belah pada akhir tahun ini. Mungkin ini ya salah satu yang ini ya isu nilainya cukup besar ya, 15 triliun ya. Dari 15 triliun ini mungkin bisa berubah ini, tapi belum pasti ya. Sedang menyiapkan langkah untuk mengakuisisi, dikembangkan di Indonesia dengan potensi hingga 240 MW. Jadi listrik yang dihasilkan besar banget nih. PGIU memang sedang dalam tahap ini menawarkan aset mereka di sejumlah badan usaha. Potensi di wilayah ini terus apa lagi ya? Belum dibahas ini ya. Kira-kira potensi ininya berapa ya? Oh. Kalau kita lihat chartnya nih, luar biasa itu chartnya. Sini secara teknikal sebenarnya sudah jenuh beli nih ya, tapi karena mungkin saya melihat isunya ini jadi naik terus. Coba ini selama seminggu ya, 1 2 3 4 5 hari ini ya, ini naik terus nih ya, 0,822 15 8 udah berapa persen ini, 4 20 28 29%, hampir 30% ya. Sempat terkoreksi ini terkoreksi habis itu naik lagi ya. Nah, saya nggak hold ya saham ini ya, karena memang takut nanti tiba-tiba roboh ya. Tapi saya memanfaatkan ininya aja ya, kenaikannya aja. Tadi sempat keluar masuk itu mungkin 3 kali ya di saham ini. Ya sekitar 2%-an lah, 2,5 atau 2%. Dan lumayan lah. Tapi kalau teman-teman mau hold ya nggak apa-apa ini ya. Mungkin ini masih panas ini ya isunya ini ya. Tapi teman-teman harus siap resikonya juga ya kalau tiba-tiba turun ya. Karena beritanya memang kita belum pasti ya, ini beritanya apa ya yang menyebabkan ini. Naik terus. Coba kita lihat. Ini 4 September. Ini udah lama ya. 7 jam yang lalu nih yang beritanya yang tadi itu ya. Ya ya. Ya, memang beritanya ini yang saya perkirakan
labanya itu akan naik tinggi teman-teman. Jadi makanya sahamnya ini dinaikkan terus harganya ya. Apakah dia akan naik terus ya, kita harus ini, kalau teman-teman mau ambil ini ya jangan banyak-banyak ya dari portofolio ya, tetap secara psikologis biar kita tenang ya. Kalau misalnya saham ini di bawah turun, kita masih bisa beli lagi di harga bawah. Jadi intinya tetap harus berhati-hati ya. Karena ketika saham itu kok naik terus itu, apakah dia cuma naiknya digoreng aja terus kemudian nanti dijual saat harganya tinggi, ataukah memang karena kinerjanya memang prospek ya di kedepannya. Tapi kalau kita lihat memang saham-saham energi terbarukan ini kan sedang in ya, jadi makanya ini sahamnya naik. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap gunakan money management yang ketat ya, tetap harus pertimbangkan resiko dalam setiap kita membeli sebuah saham ya. Jangan hanya mempertimbangkan potensi profitnya aja, tapi juga resikonya, dan kita harus siap dan pakai money management yang ketat ya, karena ketika nanti sahamnya ini dibawa turun, kita masih ada dana untuk average down kalau tidak cut loss ya. Tapi kalau mau cut loss ya monggo, silahkan teman-teman pakai manajemen cut loss ya. Tapi kalau lihat ini kok sahamnya bagus, ini seperti ini kok naik terus seperti ini ya, teman-teman mending pakai average down. Oke, itu dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.